Di sini gue bakal bongkar gimana caranya kita maksimalin uang dengan membangun ekosistem, bukan hanya bikin satu produk. Ini nggak banyak dilakuin oleh kreator, coach, trainer di luar sana, dan akhirnya uang mereka segitu-segitu aja. Jangan sampai lo juga gitu. So, mari langsung kita mulai gimana cara melakukannya. Jadi, kita di sini akan membahas bagaimana cara kita bukan hanya menjual satu produk, tapi membangun ekosistem. Dan di sini gue bakal langsung tunjukin gimana ekosistem yang gue bangun yang namanya adalah Akademi Produktif. Oke. Jadi, gue adalah seorang productivity coach yang menjual digital produk, yang menjual coaching, yang menjual webinar. Dan dulunya gue juga mikirnya sama, kita jualan satu produk. Tapi ternyata ketika gue udah eksperimen coba sana-sini, kita perlu membuat lebih dari satu produk sehingga kita bisa mempunyai tangga nilai. Kita bisa punya value ladder yang powerful. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memaksimalkan LTV, ya, lifetime value. Lifetime value dari satu customer. Makanya terkadang disebut juga customer lifetime value atau CLTV. Ini akan membuat lo punya uang yang lebih banyak dari satu customer. Jadi istilahnya satu customer tuh kita benar-benar peres dengan analogi yang baik ya, dengan cara yang tepat sehingga satu customer tuh nilainya itu lebih tinggi daripada orang biasa melakukannya. Nah, jadi kalau lo udah berkecimpung di dunia digital marketing, pastinya lo udah tahu yang namanya value ladder. Di mana kita membuat beberapa level produk, mulai dari lead magnet atau yang gratis, tapi kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan email dan kontak mereka ya, WA mereka. Lalu kemudian naik level ke webinar, misalnya ini contoh aja ya, area 199.000 baru naik level ke e-course 999 baru naik level ke coaching 15 juta. Ini hanya contoh produknya. Lo bisa pakai produk yang lain. Tapi ini gambaran aja untuk orang yang main di info bisnis umumnya seperti ini. Semakin ke kanan dan ke atas, tentunya harganya akan semakin tinggi dan value-nya juga akan semakin besar. Udah jelas. Yang masalah adalah lo jual mahal, tapi value-nya nggak ada. Jangan sampai kayak gitu. Kalau memang produk kita nilainya tinggi, ya beranikan diri untuk kita menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ini sering disebut sebagai low ticket, medium ticket, dan high ticket. Sering juga disebut sebagai in tripwire atau produk murah sehingga orang masuk dulu ke ekosistem kita, baru kita tawarin core offer kita. Tripwire ini nggak harus 200.000, ada juga yang ngejual 100.000 atau di bawah itu. Tapi ini hanya sebagai gambaran saja. Kalau misalnya lo cuma jualan webinar, dan banyak ya orang jualan webinar 200.000 katakan, anggaplah 100 orang, ini udah 20 juta ya. Jadi not bad sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan conversion dari webinar tersebut untuk jual e-course, kita upsell, anggaplah kita dapat dari 100 orang ini 10% aja, dan 2%-nya, berarti 2 orang, ya, 2 orang itu ambil coaching juga, maka yang kita dapat instead bukan hanya 20 juta, kita bisa mendapatkan lebih. Jadi sebenarnya sama aja, webinarnya kita dapat 200.000 dikali yang beli berapa? 100 orang kan, berarti kan 20 juta ya. Terus misal dari 100 orang ini 10%, berarti 10 orang ambil e-course yang harganya 1 juta, ya. Berarti ini dapat 10 juta. Terus dari 100 orang ini dapat 2 orang ambil coaching, berarti 2 dikali 15 juta. Berarti ini sama dengan 30 juta. Nah, berarti totalnya berapa? 60 juta. Kita bisa dapat 3 kali dari ini hanya dengan menggunakan value ladder. Instead of kita hanya jual satu produk aja. Jadi gambaran dasar, banyak yang udah tahu ini, tapi di sini poin intinya gue pengen bongkar gimana cara main akademi produktif, dan gue hanya akan bahas sampai sini aja. Jadi belum termasuk yang coaching. Karena ini aja udah sangat kompleks, dari free lead magnet gue, kemudian webinar gue, ada yang gratis, ada yang berbayar, kemudian ada e-course. Dan e-course gue ada banyak banget. So, mari kita bongkar gimana cara main gue. Alright. Di sini lo bisa lihat, ini tuh semua webinar yang paling atas ya. Jadi yang atas ini adalah webinar. Gue bikin webinar tuh ada banyak banget judulnya. Ini gue bikin headline-nya ya di gambarnya. Ini tuh adalah habit building class ya. Jadi ini habit building class. Ini tuh adalah anti procrastination class. Ini adalah time management class, ini adalah energy management class, ini adalah fokus management class, dengan berbagai judulnya masing-masing. Dan ini adalah webinar yang materinya beda-beda. Jadi bukan materinya sama, tapi di-package dengan beda. Enggak, materinya semuanya beda-beda. Oke? Jadi gue bikin webinar, umumnya itu 1 bulan sekali. Dan setiap webinar, gue upsell ke program e-course gue. Dan di sini gue nyebutnya bukan e-course tapi program, karena ini nggak langsung bisa diakses semua videonya, tapi setiap hari itu unlock satu video baru. Ini gue sebut namanya Mastery Program. Yang rata-rata harganya adalah 350.000. Oke, jadi di sini ketika gue sudah bikin webinar tentang habit,
ya. Biasanya ada yang gratis, ada juga versi VIP untuk mendapatkan rekaman, PDF materi, dan bonus-bonus lainnya. Nanti gue akan upsell. Ini kan tadi harganya 99.000 sampai 199.000 ya, yang webinar. Tergantung mereka ambil early bird atau mepet-mepet waktu webinarnya. Lalu di sini kita upsell ke mastery yang harganya 350.000. Ya biasa kita bisa bikin diskon ketika di hari webinarnya. Setelah itu harganya naik lagi. Maka ketika gue menjalankan iklan, ya, misalnya gue jalan iklan nih, yang tadinya gue hanya bisa dapetin 99 sampai 199.000, gue bisa dapetin lebih banyak dari itu karena percentage sekian persen dari orang yang ikut webinar itu akan ambil ini, akan ambil produknya. Dan ini cukup tinggi ya konversinya. Anggaplah 30%. Berarti, katakanlah gue dapatnya yang 99.000 aja ya, jadi yang early bird kita bulatkan di 100.000, maka dari satu orang yang join dari iklan, alih-alih gue dapat 100.000, gue akan dapat 100.000 ditambah 30%, ya, 30% berarti 0,3 dikali dengan harga ini. Harga ini berapa? 350.000, ya, 350.000. Ini kan 105 ya. Berarti gue nambah 100.000 ke 105 jadi 205.000. Ini adalah average cart value gue. Udah double tuh. Udah double. Artinya nggak semua orang ngambil si upsell course-nya, tapi kalau kita ambil perhitungan 30% conversion rate aja, itu udah double ACV-nya. Udah double average cart value-nya. Jadi ini very powerful. Dan nggak sampai di situ. Ketika orang udah ikut sebuah mastery, dia akan tahu bahwa gue punya produk-produk lainnya. Jadi di masa depan, dia akan tertarik untuk ambil program-program yang lainnya lagi. Dan ini bagus banget. Konsep seperti ini sangat-sangat bagus. Sehingga dari satu customer aja, lifetime value-nya itu bisa berjuta-juta. Dan untuk meng-acquire customer itu, berarti customer acquisition cost atau cost per acquisition gue, itu bisa jauh lebih tinggi. Tapi kalau misalnya emang rendah, ya udah, gue punya income yang lebih banyak. Kenapa? Karena profitnya jauh lebih tinggi per satu orang customer. Nah, kemudian di sini gue akan buat juga berbagai free lead magnet yang dicoba ya. Yang ini beberapa gue coba, ini nggak terlalu efektif, yang efektif banget yang ini ya. Jadi gue ini bikin beberapa mini course gratis, ini free ya. Ini free, dan gue ngetes aja, testing, mana nih yang works, mana yang works, dan ini masing-masing ditembakin ke berbagai program mastery. Ada sih yang dapat, artinya orang ambil free course-nya, tapi mereka menukarkan dengan nama, email, dan WA, lalu mereka mengambil nih produk-produk mastery gue. Dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini. Ada yang ambil. Dan ini juga merupakan salah satu sumber income. Tapi yang lebih powerful lagi, yang emang dirancang dengan bagus, itu yang ini. Nah, mungkin lo juga pernah ikutin salah satu di antaranya. Jadi, di sini gue punya program nih, Instant Product to Schedule. Ini akan buat orang mau ambil yang full course-nya, yaitu Complete Productivity Breakthrough. Ini yang gue sebut sebagai course. Ya, kalau yang atas tadi kan master itu kita sebut sebagai program. Nah, di sini gue juga punya nanti ke Mastery Self Development Accelerator, dan ada banyak lagi ya, ada banyak lagi. Tapi yang paling gue mau share sebenarnya bukan hanya itu produknya, ada juga e-book ya. Jadi ada orang-orang yang lebih senang baca daripada ambil course. E-book ini harganya murah ya. Gue jual di 49.000. Tapi kalau mereka mau ambil 8 e-book gue sekaligus, ini harga 300.000. Tapi ada banyak bonusnya lain sebelum mereka invest di berbagai program-program yang lebih mahal. Artinya di sini ada orang-orang yang ambil e-book dulu, lalu kemudian dipromosikan ke apa? Ke program lagi. Ya, ke program lagi. Ketika mereka masuk, mereka dapat manfaatnya, mereka akan mau invest lebih besar lagi. Asalkan apa? Asalkan produk lu emang bagus. Asalkan emang produk lu berkualitas, bervalue. Dan di sini gue punya mini course lain, ini harganya 99. Ini adalah live bootcamp ya. Jadi ini seperti 1 minggu full, ada 4 kali webinar, ada challenge-nya, ada sesi asistensinya. Ini harganya di sekitar 400 sampai 500 ribu. Ya. Ini terpisah dengan yang lain, nggak langsung upsell-nya, tapi enggak deh, ini ada beberapa yang gue upsell juga. Kalau public speaking nggak gue upsell, kalau ini gue upsell ke program, ini juga, ini juga. Ya, jadi ini akhirnya juga sama, gue upsell ke program-program di sini. Kalau yang ini yang tentang infopreneur atau yang tentang income creation. Jadi kan secara umum productivity. Jadi di sini ada beberapa poin yang menurut gue sangat-sangat menarik, yang langsung dari studi case gue. Satu, ya, fenomena CPB. Satu adalah fenomena CPB. CPB atau Complete Productivity Breakthrough, ini adalah sebuah course yang benar-benar ngubah hidup gue. Kenapa? Karena ini adalah course yang sampai sekarang laku, wah udah ratusan juta, ya, atau mungkin udah hampir miliaran. Karena bukan hanya sales dari sini, tapi dia nembak ke course-course lainnya, ya. Ini
tanda panah yang warna ungu ini yang paling spesial sebetulnya. Jadi gambarannya CPB adalah course yang gua iklanin. Dan dari situ gua ngajarin productivity skill secara general ya, jadi umumnya. Maka CPB itu isinya apa? CPB itu isinya adalah bahas tentang time management, bahas tentang energy management, bahas tentang focus management, bahas tentang learning, bahas tentang speed reading, bahas tentang second kecepatan ya gue ngomongnya ya. Speed reading, second brain ya, tadi learning, bahas tentang mindset, bahas tentang habit ya. Intinya ada banyak skill, oke? Ada banyak skill dibahas semua, tapi dasar-dasarnya. Dan sebenarnya dasar-dasarnya ini pun udah sangat valuable ya, udah sangat ngebantu banyak orang, karena banyak orang udah berubah hidupnya dengan CPB doang. Kok bisa? Karena emang ini udah value gitu loh. Tapi karena emang banyak yang bisa gua kupas tuntas lebih detail lagi, lebih dalam, mereka bisa upgrade ke mastery. Oke, jadi ini adalah course generalis. Sementara mastery program, gue punya satu program khusus yang membahas time management saja secara lebih dalam. Dan durasinya jauh lebih lama daripada CPB. CPB ini program 7 hari ya, 7 hari. Sementara mastery itu adalah program 30 hari. Jadi ketika orang ambil CPB, mereka mau belajar time management lebih detail, mereka udah ambil ini. Maka mereka akan ambil ke sini, program yang ini, time control system. Ini program 3 hari, harganya 350. Mereka mau dalamin belajar efektif lebih detail, ambil ini juga. Ini kebetulan harganya 500 ya. Jadi, ketika orang sudah ambil CPB dan mereka emang ikutin course-nya, maka mereka akan mau ambil program-program master yang lain. Dan itu udah terbukti dari fakta, dari data dan angka yang gue punya. Jadi gue semua punya data sales-nya tentunya, gue tahu conversion rate gue, sehingga gue tinggal optimalkan yang mana yang gue mau. Itu yang satu CPB. Yang kedua adalah iklan. Ya. Yang kedua, gue ngiklanin nih. Nah, gue iklanin apa? Gue iklanin CPB. Sehingga gue tahu angka dari ROAS gue itu minimal banget 1 aja. Kenapa? Meskipun ROAS gue 1, artinya gue kasih 100.000, gue dapat 100.000 ya. Jadi CPB itu sebetulnya harganya kalau gue iklanin 200.000, tapi ada BAM order yang mana hampir semua orang ambil, sehingga harganya jadi 260 sekian. Jadi 260.000 gue keluarin buat iklan, dapat satu customer yang bayar 260.000, berarti impas kan, nggak untung apa-apa. No problem. Kenapa? Karena gue bisa dapat income dari orang-orang setelah beli CPB, mereka beli program-program mastery yang lain. Dan itu adalah pure profit. Ya, sekarang ROAS gue nggak 1, ROAS gue bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Jadi dari awal aja udah untung, kemudian upsell lagi di belakang, jadi untung gitu loh. Dari awal aja, pembelian pertama udah profit. Kenapa? Karena gue cuma spend 90.000, gue dapat 260.000. Berarti gue udah profit 170.000 kan. Tapi setelahnya gue dapat lagi dari penjualan program setelah CPB. Tentu nggak semuanya ambil, tapi kan sisanya itu pure profit aja gitu. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi CPB itu nembak ke yang lain. Yang kedua adalah gue bisa punya iklan yang ROAS-nya itu rendah tapi tetap profit. Apalagi kalau ROAS gue tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip membangun ekosistem. Artinya, kalau emang produk lu bagus, kalau emang ilmu yang lu kasih itu value, emang berbobot, bisa ngalahin semua kompetitor yang lain, orang bakal mau jadi customer loyal. Orang bakal mau beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dan itu akan meningkatkan apa? Meningkatkan frekuensi pembelian, hingga meningkatkan LTV, lifetime value dari satu customer. Bayangin kalau lu punya 1.000 customer. Udah, uang ngalir terus tuh. Dan gue udah membuktikannya, gue udah merasakannya. Jadi ini adalah cara gue mendesain semua produk gue itu saling berkaitan di Akademi Produktif. Oke, dari awal gue nggak pengen bikin productivity course. Banyak juga kreator coach yang kayak gitu. Tapi akhirnya uangnya akan stuck di situ aja. Gue membangun Productivity Academy, platform, ekosistem, namanya Akademi Produktif, dan di dalamnya ada banyak productivity course. Gue dulu pernah mikir, oke, gue bikin satu course aja deh, tapi super lengkap semua ilmu gue taruh di situ. Gue yakin program seperti itu, course kayak gitu, pasti harganya bakal belasan juta, puluhan juta mungkin, dan orang jadi nggak ada yang beli kan. Jadi sedikit orang yang bisa beli itu karena nggak terjangkau. Dan ketika orang beli, isi course-nya pasti lesson-nya ada 1000 lesson mungkin. Bisa ratusan lebih lesson, 1000 lesson, dan orang nggak akan menyelesaikan.
Oke, jadi lebih bagus gua partisi menjadi beberapa topik-topik spesifik, sehingga orang mengambil sesuai kebutuhannya, tapi setelah orang mengambil satu, orang akan tertarik untuk mengambil yang lain. So, itu dia ekosistem akademi produktif, gua beneran bongkar. Next, lo pengen tahu apa lagi di video-video gua berikutnya? Silahkan tuliskan di komentar, jangan lupa subscribe. See you on the next video.